Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera. Bagi saudara semua saya menyapa, bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, dan dimanapun berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama-sama di dalam Yehosea 11 ayat yang kedua. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Saudaraku, hidup ini penuh dengan warna, mulai dari kesakitan, menangis karena bersedih, dan tertawa karena kegirangan. Semua itu terjadi agar kita selalu merasakan campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Bangsa Israel, karena kedegilan hatinya harus mengalami penderitaan, ditaklukkan musuh dan ditawan sebagai budak. Meski keadaan sangat terpuruk, namun Yeremia melihat dari sisi imannya bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Tuhan itu penuh dengan kasih setia, baik dan penyayang. Kepadanya lah Yeremia menggantungkan harapannya. Yeremia tidak terpuruk oleh kekalahan karena musuh. Sebaliknya, ia mengatakan, Tuhan adalah bagianku. Apa yang membuat Yeremia tidak terpuruk adalah pengenalan yang benar akan Tuhan, yang kita sebut dengan iman. Yeremia memiliki iman yang teguh, sekalipun antara harapan dan realita bertolak belakang. Ia tetap setia, tenang, bersyukur, dan memuliakan Tuhan di dalam segala bentuk keadaan. Dalam keadaan terpuruk sekalipun, ia tetap memandang kepada kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan yang tidak berkesudahan. Seringkali kita sulit untuk mengingat kasih setia Tuhan bila keadaan kita sedang terpuruk. Kita melupakan kalau Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Melalui perikop ini kita patut mencontoh iman Yeremia, saudara. Iman yang menguatkan dan membawa pemulihan. Pasti kita pun pernah terpuruk ketika usaha kita bangkrut, kesehatan kita kritis, dan banyak hal lagi yang bisa membuat kita terpuruk seperti umat Israel. Bagaimana kita menanggapi persoalan-persoalan yang sedang melanda kehidupan kita? Apakah stres, depresi, atau putus asa? Disinilah sebagai seorang percaya, kita diajak untuk menanggapi segala sesuatu dari segi iman. Bila persoalan menghampiri kita, bukan berarti kasih Tuhan telah berakhir, saudara. Firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Artinya, Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Rasul Paulus meski sangat menderita karena pemberitaan firman Tuhan, tetapi ia menanggapi dengan imannya. Maka ia mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, sebab penderitaan ringan mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Marilah kita selalu mengingat kebaikan Tuhan dan selalu berharap bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini, karena Tuhan itu baik dan pengasih, tidak selalu membalaskan setimpal dengan kesalahan kita. Saudaraku, manusia yang hanya berasal dari debu tidak mungkin mampu memahami, menyelami, dan mengerti pikiran Tuhan yang maha besar dan tidak terukur itu. Menurut pemikiran manusia, karena Tuhan adalah pribadi yang maha kudus, tentunya mereka yang bersalah, berbuat dosa, dan menyeleweng dari jalan-jalannya pasti segera dibinasakannya. Namun, pikiran manusia bukanlah pikiran Tuhan. Tertulis, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu.
dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Tak semudah cara manusia berpikir bahwa Tuhan akan membinasakan umat yang menyimpang dari jalan-jalannya. Akan tetapi, Tuhan itu panjang sabar dan senantiasa memberi kesempatan pada manusia untuk kembali bertobat. Memang, Tuhan sangat sedih dan menyesal jika umat yang dipilih dan dikasihinya itu semakin dipanggil, semakin menjauh dari hadapannya. Sudah sangat jelas bahwa bangsa Israel kala itu adalah bangsa yang degil dan tegar tengkuk. Namun kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Dalam kekecewaannya Tuhan berkata, "Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan." Pengalaman bangsa Israel ini menjadi pelajaran berharga bagi kita, saudara. Mari kita belajar untuk menghargai betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Mengertilah bahwa apabila persoalan atau kesesakan datang menimpa hidup kita, itu bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan ingin melalui proses hidup ini, kita dapat kembali mengingat kasih dan kebaikannya. Mungkin selama ini kita telah melangkah jauh dari hadapannya, dan melalui masalah dan penderitaan yang kita alami ini, tali kasih Tuhan ingin menarik dan mengait hati kita untuk kembali bersimpuh di hadapan kakinya, untuk menerima kembali pemulihan dari Tuhan. Saudaraku, kasih tidak selamanya memanjakan, tetapi ada kalanya mendidik dan mendisiplinkan. Kasih yang tegas harus Tuhan lakukan, agar kita tidak tersesat jauh dari hadapannya. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang tak berkesudahan. Ajar kami mengikuti kehendak-Mu, sebab kehendak Tuhan adalah bentuk kasih Tuhan yang besar bagi kami. Ajar kami mengerti apa yang terjadi dalam hidup ini semua atas izin Tuhan, dan pasti mengerjakan yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini di Indonesia, di Sabang sampai Merauke, di Malaysia, dan dimanapun berada. Mereka yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka, berkati hidup mereka, pulihkan hidup mereka. Tuhan berkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami, Indonesia saat ini masih menghadapi pandemi. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami. Kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya pandemi global segera berakhir ya Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Mari kita semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa. Tetaplah kita berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.